Ayat yang menurut saya sangat baik sekali untuk kita pikirkan, kita renungkan, dan kita amalkan, yaitu surat Saba. Surat Saba itu surat ke-34 ayat 28. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas baziro wa naziro walakin aksara nasi la ya'lamun. Nah, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia, untuk membawa berita gembira dan peringatan, maksudnya Al-Quran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, berdasarkan ayat ini saya berpikir, kalau Nabi kita, berarti Nabi kita ini Muhammad SAW, beliau diutus untuk seluruh alam semesta, karena memang ada ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surat Al-Anbiya 107. Dalam surat Saba tadi, tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia. Berarti misi kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, beliau diutus untuk seluruh alam semesta, seluruh yang bernama manusia. Untuk apa? Membawa berita gembira dan peringatan, maksudnya untuk Quran. Tetapi kata Allah di ujung ayat itu, kebanyakan manusia tidak tahu. Jadi saya menganalisa begini, berarti banyak manusia di muka bumi tidak tahu bahwa sesungguhnya sebanyak manusia di muka bumi tidak tahu bahwa sesungguhnya agama mereka itu, siapapun suku bangsa apapun, harusnya Islam. Jadi harusnya kita ikut memberitahu dong Pak ya? Harus kita beritahu, karena banyak yang tidak tahu. Sampaikan kabar gembira. Itulah dakwah. Iya Pak. Karena banyak manusia tidak tahu, tugas kita memberitahu. Bagaimana pertama kita meyakinkan kepada semua manusia bahwa sesungguhnya semua manusia, suku bangsa apapun di muka bumi ini harusnya beragama Islam. Kenapa Islam? Karena semua Nabi sejak Adam sampai Rasulullah SAW, termasuk Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, mereka semua beragama Islam. Seumur hidup Yesus tidak pernah sekalipun beragama Kristen. Karena agama Kristen agama buatan Paulus. Yang memberi nama Kristen itu bukan Yesus, tapi Paulus. Dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 24 sampai 26 itu asal mula muncul agama Kristen. Makanya Yesus tidak pernah tahu kalau agama disebut Kristen. Maka kita baca Quran sampai hatam, Mbak. Seingat saya, Bapak pernah bikin sayembara itu Pak ya? Nah, ya itu. Justru dalam buku saya yang pertama itu, dan pertanyaan saya yang pertama, belum ada yang menang Pak ya? Belum ada. Mana bukti, pertanyaan pertama, mana bukti tertulis di Alkitab Yesus beragama Kristen? Itu tidak ada. Kenapa? Tahun berapa itu Pak buku Pak? Oh, buku sudah sekitar 7 tahun lalu saya tulis. Belum ada yang berhasil? Enggak mungkin, karena itu namanya impossible for Christian to answer. Ya, mustahil kan? Nah, itu pertanyaan pertama. Jadi makanya kita baca Quran tidak ada kita jumpai satu kata Kristen. Ya ada Nasoro. Kenapa Nasoro? Karena Yesus itu berasal dari satu kota kecil namanya Nazaret. Pengikut Nabi Isa disebut orang-orang Nasoro. Kita aja orang Indonesia bilang Nasrani. Ya. Nah, jadi semua Nabi sejak Adam sampai Rasulullah termasuk Isa agamanya Islam. Ya. Jadi Islam ini ada satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sementara bagaimana dengan agama lain? Agama lain itu kan kebanyakan nama yang diberikan oleh manusia. Contoh Hindu, itu berasal dari daerah Hindustan. Ya, Yahudi berasal dari nama anak Nabi Yakub, Yehuda. Ya. Nah, terus Konghucu, ya Konghucu juga. Ya. Buddha, Siddhartha Gautama. Ya. Kristen diambil dari kata Kristus atau Kristus, ya kan? Ya. Nah, tapi Islam itu bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari Rasulullah SAW, tapi Islam yang memberi nama agama itu Islam Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai Al-Maidah ayat 3, surat 5 ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama bagimu, aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Surat 5 ayat 3. Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 85 Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ini subhanallah, luar biasa. Selain pada Islam berarti kan tidak mungkin
terselamatkan. Makanya bagaimana kita harus mendakwakan Islam ini Ya, Pak. kepada mereka agar supaya mereka bisa merasakan Islam sebagai satu agama yang rahmatan lil alamin, bisa menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Siapa? Nah itu kan, nah itu pertama. Kedua, bagaimana kita meyakinkan kepada semua manusia bahwa sesungguhnya semua manusia kitab sucinya harusnya Al-Quran juga. Kenapa? Karena Al-Quran itu wahyu yang terakhir. Tidak ada wahyu setelah Al-Quran. Dan Al-Quran ini diberlakukan untuk semua manusia. Ya, nah, dan Al-Quran ini kitab yang betul-betul dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Quran surah 15 ayat 9 kan jelas sekali kan Allah berfirman bahwa kamilah yang menurunkan Al-Quran, sesungguhnya kami pula yang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bagaimana dengan kitab yang lain? Kami yang menjaganya. Jadi Allah yang menjamin, dia menurunkan, dia menjaga. Sementara kitab yang lain kata Allah, bukan kata saya. Dalam surat 2 ayat 79 surat Al-Baqarah, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bisamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Nah intinya maka celakalah orang menulis ya kitab mereka dengan tangan mereka lalu ngaku-ngaku ini dari Allah. 3 kali Allah mengulang celaka, celaka, celaka. Jadi seharusnya semua manusia harus beriman kepada Al-Quran. Nah itu makanya kita bagaimana meyakinkan kepada mereka sesungguhnya kaum selamat harus beragama Islam, berkitab suci Quran, dan yang terakhir semua manusia harusnya Nabi mereka Rasulullah SAW juga. Kenapa? Karena beliau ini kan khataman nabiin, penutup para nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Ya kan? Jadi itu harus kita yakinkan bahwa semua manusia harusnya beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelum beliau, sejak Adam sampai kepada Isa alaihissalam, mereka itu adalah nabi-nabi yang Allah utus untuk kaumnya saja. Bayangin aja Nabi Isa alaihissalam, nabi kedua terakhir, itu pun beliau utus hanya untuk Bani Israel. Itu menurut Quran, bukan kata saya. Baik, kemudian poin yang ketiga, bagaimana kita meyakinkan kepada semua manusia bahwa sesungguhnya semua manusia di dunia ini harusnya beriman kepada Rasulullah SAW, menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau ini khataman nabiyyin, penutup para nabi. Karena apa? Karena nabi-nabi sebelum beliau, sejak Adam sampai kepada Isa alaihissalam, mereka itu adalah nabi-nabi yang Allah utus hanya untuk kaumnya saja. Dan untuk para pendengar pemirsa, saya tambahi ada 124.000 nabi sejak awal zaman, semuanya dalam ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid. Iya. Gitu, Pak ya. Jadi karena nabi-nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam, mereka ini hanyalah nabi-nabi menurut Quran ya, nabi-nabi yang Allah utus hanya untuk kaum tertentu saja. Nabi Isa alaihissalam itu beliau diutus hanya untuk Bani Israel saja. Surat Al-Imran 489, surat 43 Az-Zukhruf ayat 59, surat 61 ayat 6 dan seterusnya ya. Nah, karena ya, semua nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, dan periode kerasulan mereka itu kan sudah lewat, sudah berlalu. Contoh Nabi Isa alaihissalam, beliau diutus untuk Bani Israel, dan ini dibenarkan oleh Yesus sendiri. Dalam Matius 15 ayat 24, Yesus sendiri mengaku dengan jujur dan polos, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah itu kan pengakuan Yesus kan, berarti benar kata Al-Quran. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu betul-betul dia hanyalah seorang nabi yang Allah utus untuk Bani Israel saja. Bahkan sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan menyelamatkan kaumnya. Matius 1 ayat 21. Ya, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Begitu juga yang Lukas 1 ayat 31 dan 33 sama.
bahwa Maria akan melahirkan seorang laki-laki dan dialah akan menyelamatkan kaumnya dari dosa mereka, dan dia akan menjadi raja atas benih atau keturunan Yakub. Nah, karena semua nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam mereka diutus hanya untuk kaum tertentu dan periode kerasulannya sudah selesai, maka Allah utus penutup para nabi. Nabi yang terakhir Khataman Nabiin yang bukan diutus untuk orang Arab, bukan untuk orang Timur Tengah, bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh alam semesta. Makanya di Quran Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat 21 ayat 107 kan? Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan di surat Saba tadi, surat 34 ayat 28, Allah juga berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bazirau wa nazirau walakin asran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia, untuk membawa berita gembira dan peringatan. Nah, di ujung ayat tadi kan, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Nah, karena banyak manusia di muka bumi tidak tahu bahwa sesungguhnya agama mereka harus Islam, kitab suci mereka Al-Quran, Nabi mereka Rasulullah SAW, maka tugas kita memberitahu. Nah, memberitahu itulah dakwah. Ya, Pak. Makanya dakwah kepada non-muslim itu juga justru itulah dakwah yang sesungguhnya, yang pahalanya sangat besar. Dan berdakwah mengajak non-muslim, bukan kata saya, kata Quran itu penting, bahkan disuruh oleh Allah surat 3 ayat 20. Surat 3:20 Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, ajak orang-orang diberi Alkitab dan orang ummi masuk ke dalam agama Islam. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan, ya, kalau Nabi Isa atau Yesus dengan Injil dan agama Kristen untuk seluruh alam semesta, seluruh umat manusia, pertanyaannya, untuk apa kehadiran Rasulullah SAW dengan Quran dan Islam? Kalau sudah ada nabi yang untuk seluruh alam semesta, untuk apa lagi Rasulullah diutus membawa Islam, Quran, ya kan? Untuk apa? Ya kenapa? Karena semua nabi-nabi terdahulu mereka periodenya sudah selesai dan hanya berlaku untuk kaum tertentu, maka perlulah Allah utus nabi terakhir, penutup para nabi yang diperuntukkan untuk seluruh alam semesta, seluruh yang bernama manusia. Makanya Allah berfirman dalam surat 61 ayat 9 kan, yang sering dibaca, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya, nah dialah telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya atas semua agama walaupun orang musyrik membencinya. Dialah siapa? Allah yang mengutus rasulnya Muhammad dengan petunjuk Quran. Untuk apa? Untuk dimenangkan atas semua agama walaupun orang musyrik membencinya. Nah, inilah setelah saya mempelajari, saya mendalami, maka saya merasa punya satu kewajiban bagaimana untuk mendakwakan Islam ini, meyakinkan kepada bukan hanya orang Islam, kepada juga non-muslim. Kalau ingin selamat, jalan satu-satunya harus berislam, mengikuti Quran dan Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah banyak sekali yang sudah berhasil kami islamkan, ya sudah ribuan boleh katakan, yang pernah kami dakwakan seperti ini, akhirnya mereka diberi hidayah oleh Allah masuk Islam. Sekalipun saya tidak pernah menghujat, menghina, melecehkan Yesus, tidak boleh. Kenapa? Karena Yesus itu Nabi Isa, salah seorang nabi yang sangat-sangat dimuliakan dalam Al-Quran. Bahkan tidak sempurna iman orang Islam kalau tidak beriman kepada semua nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Makanya saya sampaikan kepada orang non-muslim, saya bangga. Saya masuk Islam, saya bangga saya telah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi saya tidak pernah meninggalkan Yesus. Karena Yesus itu adalah Nabi Isa, nabi yang juga sangat kita muliakan. Alhamdulillah banyak yang akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Kami memang mendengar itu, Pak. Terima kasih atas segala jerih payah Bapak. Semoga Allah balas dengan segala kebaikan. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.